Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Pak Nat Channel. Pada video kali ini kita akan membahas dan belajar tentang salah satu fitur mikrotik yaitu web proxy. Apa sih web proxy? Kemudian apa keuntungannya? Kemudian bagaimana cara mengkonfigurasinya akan kita bahas lengkap pada video ini. Yang pertama kita bahas dulu adalah apa sih web proxy itu? Web proxy adalah salah satu fitur mikrotik yang digunakan untuk menjembatani user yang akan mengakses ke internet. Kenapa perlu jembatan? Karena dengan adanya web proxy, kita bisa yang pertama menyaring konten-konten yang positif atau konten-konten yang negatif. Ini nanti bisa kita sharing melalui web proxy. Kemudian dengan adanya web proxy, kita akan lebih bisa menghemat bandwidth yang ada di jaringan internet kita. Itu tadi adalah penjelasan tentang web proxy. Sekarang bagaimana cara kerja web proxy? Oke, untuk cara kerja web proxy adalah sebagai berikut. Ini langsung kita praktekkan aja. Kita contohkan, ini adalah sebuah mikrotik. Ini sebuah mikrotik dengan tipe RB9412ND. Ini nanti yang akan kita coba untuk melakukan konfigurasi proxy-nya di sini. Jadi begini, cara kerja dari proxy. Proxy sudah ada di sini, tapi belum kita aktifkan. Bagaimana kalau kita sudah aktifkan proxy di fitur mikrotik ini yang ada di sini, yang ada di fiturnya mikrotik ini? Ini ketika kita melakukan request konten di sebuah web browser atau kita katakanlah mengetikkan sebuah alamat web. Sebuah alamat web itu nanti akan masuk ke proxy sebelum langsung ke internet. Nah, jadi dari komputer kita yang ada di laptop maupun di PC, ketika kita mengetikkan misalkan www.detik.com, ini request ini tidak langsung kepada internet atau kepada web server. Ini akan masuk dulu di proxy, akan masuk di sini, di router ini. Kemudian setelah masuk di sini, akan dibuatkan request baru dari sini. Jadi, www.detik.com itu akan masuk di sini, kemudian sama proxy akan di-requestkan kepada internet atau kepada web server atas nama dirinya, atas nama proxy ini. Bukan atas nama user, tapi atas nama proxy. Kemudian sama proxy, setelah di-requestkan kepada web server atau internet, internet melakukan respon, atau melakukan umpan balik, kemudian dikembalikan lagi kepada proxy. Internet ini atau web server ini tahunya bukan dari user, tapi tahunya yang request adalah proxy. Sehingga request yang diminta oleh proxy, ini nanti responnya juga dikembalikan kepada proxy. Dari proxy, ini dikembalikan kepada user. Jadi, user bisa langsung mengakses www.detik.com. Ini adalah cara kerja dari web proxy. Saya ulangi lagi, dari user masuk ke proxy, request konten apapun, masuk ke proxy, kemudian dari proxy dibuat atas nama dirinya, konten yang di-request oleh user tadi, kemudian dilanjutkan kepada web server atau internet. Dari web server ini, kemudian dikembalikan lagi karena sudah ditanggapi, maka respon kalau di sini request, kemudian dari web server ini respon ini dikembalikan kepada proxy. Dari proxy ini merespon juga ke user. Ini cara kerja dari web proxy. Terus kenapa kok harus melewati proxy? Dengan melewati proxy ini, keuntungannya yang pertama, karena tidak langsung ke internet, maka semua situs atau semua website yang sudah di-request oleh user yang masuk ke proxy, ini akan direkam dan disimpan oleh proxy. Sehingga ketika user akan meminta lagi dengan
nama konten yang sama, proxy ini tidak merequest ke web server atau internet. Cukup diambilkan dari proxy-nya, kemudian dikembalikan ke user. Ya, saya ulang lagi. Keuntungan yang pertama, proxy ini bisa menyimpan request yang sudah diminta oleh user. Ketika user meminta request kembali dengan alamat yang sama, proxy tidak perlu ke internet, tidak perlu memintanya ke internet, tidak perlu memintanya ke web server. Cukup dari proxy-nya ini langsung direspon ke komputer user. Sehingga keuntungannya apa? Keuntungannya ketika proxy ini tidak ke internet, bandwidth kita akan lebih hemat. Ya, karena proxy tidak minta ke internet. Jadi bandwidth kita akan lebih hemat. Kemudian yang kedua, dengan adanya proxy ini kita bisa menyaring atau memfilter semua situs-situs atau konten-konten yang kita inginkan. Misalkan kita mau memfilter situs X. Nah, nanti di proxy ini akan bekerja. Ketika user akan mengakses situs tersebut, otomatis akses situs tersebut tidak bisa diakses oleh user. Ya, saya ulang lagi. Yang kedua, keuntungan yang kedua adalah dengan proxy kita bisa memfilter atau menyaring situs atau website atau konten yang diminta oleh user. Ya. Kita batasi situs A, situs B, situs C ini tidak bisa diakses oleh user. Maka ketika user minta atau mengakses situs A, ini tidak akan bisa terrealisasi atau tidak bisa terpenuhi apa yang diminta oleh user. Karena kita sudah melakukan pemblokiran terhadap situs tersebut. Kemudian yang terakhir, keuntungan yang terakhir atau keuntungan yang ketiga ketika menggunakan proxy, ini performa jaringan kita lebih aman. Jaringan yang ada di internet kita lebih aman. Kenapa? Karena dari komputer user ini tidak langsung ke internet karena harus melewati proxy dulu. Sehingga keamanannya lebih aman daripada kita langsung akses ke internet. Terus kemudian, apa sih bedanya antara NAT, Network Address Translation, dengan proxy? Kalau NAT, itu hanya lewat saja, ini dibuat lewat sama NAT. NAT tidak bisa menyimpan request yang diminta oleh user. Yang bisa menyimpan hanya proxy tadi. Jadi kalau kita menggunakan fitur NAT, ketika user merequest sebuah konten, maka di sini kemudian lewat mikrotik, kemudian dari mikrotik langsung ke internet atau ke web server, dari web server langsung ke responnya ke user. Tapi beda dengan ketika kita menggunakan sebuah proxy, dari user masuk ke proxy di-requestkan yang baru, kemudian masuk di internet, dari internet masuk ke proxy lagi, kemudian baru direspon ke user. Ini tentang web proxy, kemudian keuntungan ketika kita menggunakan web proxy yang ada di jaringan internet rumah kita maupun di sekolah kita. Selanjutnya kita akan mengkonfigurasi fitur proxy yang ada di mikrotik kita. Oke, kita langsung aja menuju ke Winbox, kemudian nanti kita akan tunjukkan satu persatu atau langkah-langkahnya supaya kalian nanti bisa memahaminya dengan jelas. Oke, langsung saja kita menuju ke Winbox. Oke, kita mulai dari mengakses mikrotik dulu melalui Winbox. Kita buka mikrotiknya, kita buka double klik Winbox-nya seperti ini, dan kita koneksinya melalui MAC address. Di sini ada MAC address, kemudian di sini juga ada IP address. Ini adalah pilihan. Kita pilih melalui MAC address, kita klik MAC address-nya, kemudian kita klik connect.
seperti ini. Setelah klik connect, kita kalau ada muncul seperti ini, muncul jendela seperti ini, kita klik remove saja, kita klik remove configuration, kita hilangkan konfigurasi default bawaan MikroTik. Oke, kita klik. Kemudian kalau tidak kita klik, bagaimana kita bisa menghilangkan konfigurasi default dari MikroTik? Nah, nanti kita akan beritahu caranya bagaimana kita menghilangkan konfigurasi bawaan dari MikroTik. Kita cancel dulu. Seperti ini, kita masuk, kemudian kita klik connect, kemudian kita klik sistem, kemudian reset configuration. Nah, ketika kita klik reset configuration, kita centang no default configuration, kemudian klik reset. Ini nanti semua konfigurasi default bawaan MikroTik akan hilang. Jadi seperti kosong lagi. Kalau kita tidak hilangkan, maka masih ada konfigurasi dasar bawaan dari MikroTik tersebut. Oke, kita cancel karena di sini IP-nya sudah 0.0.0.0, maka kita tidak perlu mereset lagi. Oke, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah menuju ke interface. Sama seperti biasanya, kita aktifkan WLAN-nya, kita enable aja dulu. Oke, ini aktif. Kemudian kita beri nama untuk header 1 ini internet. Kenapa kok internet? Karena header 1 ini kita gunakan untuk koneksi ke internet. Oke, kita klik apply. Oke. Kemudian header 2 port 2 ini nanti kita gunakan koneksi ke laptop atau ke switch atau ke LAN yang ada di di lab, di komputer kita ataupun yang lainnya. Ini kita beri nama komputer saja. Kalau mau ke lab 1 juga boleh lab 1. Oke, play. Oke. Jadi di sini ada komputer, kemudian ada WLAN 1, ada internet. Untuk header 5, header 4, header 3 sementara tidak usah kita aktifkan dulu. Kita hanya mengaktifkan komputer untuk header 2, kemudian WLAN 1 untuk jalur wireless-nya, kemudian internet untuk akses internetnya. Oke, setelah kita mengisi atau merubah nama interface, langkah berikutnya adalah kita menuju ke DHCP client. Klik IP, kemudian DHCP client. Apa toh manfaatnya DHCP client? DHCP client ini kita gunakan untuk mendapatkan IP pada header 1 secara otomatis. Ya, secara otomatis. Oke, kita klik di sini, kita klik IP DHCP client. Kita klik plus, kemudian kita arahkan ke internet. Oke, play, kemudian oke. Seperti ini. Di sini terlihat belum aktif. Nah, belum aktif, maka kita aktifkan dulu. Double klik, kemudian enable. Oke. Nah, ini kita sudah mendapatkan IP dari internet yaitu 192.168.1.12/24. Oke. Setelah ini kita akan mengisi IP untuk header 2 dan WLAN 1. Oke, kita close dulu IP DHCP kliennya, IP header 1 sudah ada. Kita menambahkan IP untuk header 2 atau komputer sama IP untuk jalur wireless atau WLAN 1. Kita klik IP, kemudian addresses. Oke, kita tambahkan di sini 192.168.10.1/24 untuk komputer. Kita klik di sini, klik apply, networknya langsung otomatis ke 10.0. Oke. Kemudian kita tambahkan lagi untuk jalur wireless 192.168
20.1/24, kemudian WLAN 1, ini kita klik apply. Oke. Jadi kita sudah punya 3 IP, yaitu IP WLAN 1, IP komputer, sama IP internet. IP komputer dan IP WLAN 1 ini kita tulis secara statis, kemudian untuk IP internet kita dapatkan melalui fitur DHCP client. Oke, berikutnya setelah IP sudah, kemudian interface sudah, kita menuju ke DNS. Kita setting DNS-nya dulu. Kita menuju DNS, IP, kemudian DNS. DNS ini kita gunakan untuk supaya komputer kita ini bisa membaca situs-situs yang nanti akan kita akses. Kalau ini tidak diaktifkan, maka komputer kita juga tidak bisa mengakses situs atau website, karena website itu langsung sudah terjemahkan menjadi www, misalkan www.detik.com, bukan IP-nya. Tapi kalau IP-nya nanti bisa diakses, tapi kalau DNS-nya ini tidak diaktifkan, maka nama tersebut tidak bisa kita akses. Oke, klik allow, dan ini kita buat aja 8.8.8.8. Bisa kita tambahkan lagi 8.8.4.4. ini punyanya Google ya. Ini DNS-nya Google, klik apply, kemudian oke. Kita akan coba dulu ping ke Google apakah bisa apa tidak. Caranya bagaimana? Klik new terminal, kemudian kita ping Google. Ping google.com. Oke, kita sudah bisa mengakses Google dari MikroTik. Sekarang MikroTik akan menyalurkan internetnya dari MikroTik ke klien atau ke Ether 2 maupun ke WLAN 1. Oke, sekarang yang kita lakukan adalah men-setup masing-masing komputer dan WLAN 1 untuk kita set menjadi DHCP server, supaya jalur di Ether 2 maupun di WLAN 1 atau di jalur wireless ini akan mendapatkan IP secara otomatis, sehingga nanti juga bisa mendapatkan internet secara langsung. Oke, caranya bagaimana? Kita klik IP, kemudian DHCP server, kemudian kita klik DHCP setup. Oke, kita arahkan dulu ke Ether 2 komputer, dan kita klik next. Ini DHCP address base-nya, kita klik next. Kemudian networknya 10.1, kita klik next. Di sini kita batasi hanya 50 saja. Oke, kita klik next. DNS servernya bisa kita rubah menjadi 8.8.8.8. Ini 8.8.4.4. Ini boleh. Next. Kemudian list time-nya kita buat 30 menit. Next. Hasil 1. Kemudian yang kedua, kita untuk jalur wireless sama WLAN 1 kita klik next, 20 next, 20.1 kita klik next, dan ini kita batasi menjadi 50 saja, dan kita klik next. Ini kita sudah DNS-nya Google, kita klik next, dan list time-nya sudah 30 menit, klik next. Oke. Kenapa kok merah? Karena belum ada WiFi atau perangkat yang terhubung ke jalur ini. Makanya di sini merah. Berikutnya kita akan setting dulu untuk jalur wirelessnya. Tadi kelupaan. Kita buka dulu di WLAN 1. Modenya kita rubah menjadi AP bridge. Oke. Terus kemudian SSID-nya kita nanti uji coba. Terus kita setting ini menjadi
di 217. Oke, ini sudah cukup. Kita klik apply. Oke, kalau kita cek di sini nanti sudah terlihat uji coba. Kita tinggal koneksikan. Kita bisa terhubung ke jalur dengan IP 192.168.20 titik sekian. Oke, ini sudah. Sekarang kita akan coba internetnya. Kita akan aktifkan internetnya dari MikroTik ke klien atau ke jalur-jalur yang sudah kita buat, yaitu ke jalur komputer maupun jalur WAN1. Kita akan aktifkan fitur NAT-nya melalui IP, kemudian firewall, NAT, kita klik plus, kemudian di sini generalnya chain-nya adalah source NAT, dan out interface-nya kita ganti dengan internet. Oke, kemudian action masquerade, klik apply. Oke, kita akan coba koneksikan melalui internet. Kita akan coba dulu internetnya. Oke, ini sudah koneksi, sudah bisa disable dulu, kemudian kita enable seperti ini. Jadi kita reconnect ulang. Nah, ini sudah bisa akses internet. Oke, nanti akan kita coba. Kita close, kita minimize, kita akses internet. Oke, YouTube saja. Kita bisa mengakses YouTube. Oke, jadi tahap pertama sudah kita lalui, yaitu kita memberikan internet dulu ke jalur atau ke klien-klien terhubung dengan dua jalur yang sudah kita buat, yaitu jalur komputer maupun jalur wireless. Oke, langkah berikutnya adalah kita akan men-set untuk web proxy-nya. Yang pertama kita buka dulu IP, kemudian web proxy, kemudian di sini ada general, dan di sini ada enable, kita aktifkan. Kalau enable berarti di sini nanti web proxy-nya aktif. Kalau seperti ini berarti web proxy-nya tidak aktif. Oke. Kemudian portnya kita menggunakan port 8080, boleh juga 3124, bebas ya. Nih, nanti tinggal menyesuaikan aja. Kalau kita membuat untuk transparan proxy-nya, berarti portnya nanti disesuaikan di 3124, kalau 80 ya 80. Apa sih maksudnya port ini? Jadi nanti semua browser yang dikonfigurasikan akan mengirimkan HTTP request-nya adalah ke 8080. Oke. Kemudian berikutnya adalah yang kita set lagi adalah untuk just administratornya. Ini bebas ya. Boleh ditulis di sini misalkan admin@smkn1 Tanjung Ano, misalkan ini ya. Tapi nanti sesuai dengan emailnya masing-masing aja. Kemudian ini kita dituliskan admin@smkn1tanjungano.ac.id. Kemudian maksimal cache-nya adalah unlimited. Dan untuk maksimal objeknya kita ikut default aja, dan jangan lupa dicentang cache on disk-nya seperti ini. Nih, cache on disk-nya dicentang. Apa sih fungsinya cache on disk ini dicentang atau yes? Adalah untuk memfungsikan harddisk dari MikroTik, sehingga konten-konten yang diakses nanti akan tersimpan di proxy. Jadi proxy sesuai yang sudah Pak Nat jelaskan di awal, bahwa proxy itu akan menyimpan request dari user, request konten dari user nanti akan tersimpan di proxy. Dari proxy di-requestkan kembali ke web server atau ke internet, kemudian dari internet itu dikembalikan lagi ke proxy, dari proxy baru diberikan ke user. Oke, setelah kita klik general, berarti ini proxy-nya sudah aktif, kita klik play dulu, oke.
kita belum blokir situs dulu. Oke, langkah berikutnya setelah kita men-set up atau mengaktifkan web proxy-nya, langkah berikutnya kita akan membuat transparent proxy. Apa sih tujuannya transparent proxy? Supaya kita tidak membuat proxy manual. Jadi kalau proxy manual itu kita harus men-set di browser, kita arahkan semuanya ke port 8080, tapi kalau proxy transparan itu kita tidak usah set lagi browsernya. Kita set adalah di fitur NAT-nya. Oke. Sekarang kita klik IP. Kita klik fitur IP, kita aktifkan transparent proxy-nya, kemudian kita klik firewall, kemudian kita klik NAT, kemudian kita klik plus add chain, arahkan ke sini. Add chain-nya kita ganti DST NAT. Oke. Kemudian source address-nya ini kita masukkan saja. Source address-nya adalah 192.168.20.0/24. Jadi nanti semua yang ada di jalur wireless ini akan mendapatkan transparent proxy, atau kita ubah yang di komputer aja, jalur komputer, berarti 10.0 ya. Dan nanti kita bisa praktekkan langsung. Kemudian untuk protokolnya ini adalah TCP, kemudian DST port-nya adalah 80. Oke, 80 itu HTTP, dan kalau HTTPS adalah 443. Oke, kemudian setelah DST protokol sudah, kemudian DST port sudah, setelah itu kita klik action. Actionnya adalah redirect, kemudian supportnya adalah kita ganti 80, dan kita klik apply. Oke. Kalau sudah seperti ini, kita akan coba untuk blokir situsnya di menu IP web proxy lagi, dan web proxy, dan kita klik akses. Kita akan menambahkan situs yang akan kita blok melalui proxy. Melalui proxy kita klik plus, kemudian kita tambahkan source address-nya, atau kita langsung ke DST host. Kita ganti DST host kalau source address nanti akan terblokir source address-nya tersebut. Oke, kita langsung ke DST host saja. www diganti dengan bintang smkn1tanjunganom.sch.id, dan actionnya Denny. Kemudian kita klik play. Oke. Kita langsung uji coba. Kita buka browser. Di sini kita akses website tadi, bintang SMKN1 Tanjunganom. Kita akses website yang lain dulu selain SMKN1 Tanjunganom. Kita akses detik.com, apakah masih bisa diakses. Kemudian kita akses lagi YouTube. Oke, masih bisa diakses. Sekarang kita akan mencoba mengakses website yang berdomain SMKN1 Tanjunganom. Nanti ada LMS, kemudian ada e-journal, kemudian ada komite, dan SMKN1 Tanjunganom sendiri. Kalau SMKN1 Tanjunganom ini nanti menggunakan HTTPS, yaitu dengan port 443, kemudian yang ketiga ini mulai e-journal, kemudian e-komite, ini menggunakan port 80, hanya HTTP. Sekarang kita coba dulu ke e-journal. Ini sudah berhasil seperti ini, forbidden, error forbidden. Ini berarti kita sudah berhasil melakukan blokir situs dengan domain SMKN1 Tanjunganom, yaitu dengan hasil seperti ini.
Oke, demikian video pembahasan tentang web proxy. Semoga video ini bermanfaat. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.